Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Hari ini saya akan meliput kondisi kehidupan perekonomian warga di sepanjang jalur Pantura, yang mana sudah lama diberitakan bahwa kondisi warga di sepanjang jalur ini sangat memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya saya juga sudah melakukan liputan yang sama tentang jalur Pantura ini. Dari ruas daerah yang saya liput itu adalah mulai dari Cikampek hingga Cirebon, yang semuanya berada di daerah Jawa Barat. Dan khusus daerah di sepanjang jalur tersebut, faktanya nyata memang mengalami kemerosotan. Aktivitas usaha kecil para warga pribumi sangat mengenaskan. Berdasarkan survei dan tanya jawab dengan warga setempat, bahwa penyebab awal utamanya adalah karena keberadaan jalan tol yang menyebabkan menurunnya perlintasan orang dan kendaraan di jalur Pantura. Dan lalu diperparah ya dengan adanya wabah pandemi ini. Dan kali ini saya akan melanjutkan liputan ke daerah-daerah terusannya hingga ke arah timur Pulau Jawa. Yaitu saya akan meliput dari Cirebon hingga di Kendal, di mana kita nanti akan melintasi beberapa kabupaten, yaitu ada Cirebon, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, dan hingga Kendal, yang semuanya itu berada di Jawa Tengah. Kita akan melakukan liputan dan melihat kondisinya secara langsung. Apakah sepenggal jalur ini juga mengalami nasib yang sama? Untuk itu, sebagaimana sebelumnya yang selalu saya lakukan, saya akan menyusuri sepanjang jalan ini, melihat-lihat kondisi sekitarnya, dan juga nanti agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, saya akan melakukan wawancara dan bertanya-tanya dengan warga setempat yang berada di sepanjang jalur ini. Dan mungkin juga saya akan mencoba mencari info pada pemerintah daerah setempat. Nah, mungkin ini yang sedikit agak kesulitan, biasanya orang-orang pemerintahan agak jengah gitu, atau jenuh atau tidak mau dikala kita minta informasi. Tapi kita akan coba. Untuk itu saya harapkan teman-teman mengikuti perjalanan saya ini dan menyimak tayangan ini hingga selesai, supaya mendapat info utuh yang lengkap, dan terutamanya terhindar dari penilaian dan prasangka yang membawa konten ini ke kancah politik. Ikuti tayangan ini sampai selesai, karena seperti biasanya di akhir tayangan saya akan mencoba membuat kesimpulan dan rekomendasi buat kita semua, termasuk juga pada pemerintah, yang semoga kiranya itu bermanfaat buat kita semua. Oke kawan-kawan, kita akan mulai jalan sekarang. Ingat, jangan lupa tetap ikuti tayangan ini sampai selesai. Oke, kita jalan sekarang. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Mulai sepi, soalnya kan pada lewatnya ke jalur tol semua. Apalagi kalau jalur utara arah ke Tegal Jati ya lebih sepi lagi. Semenjak ada tol ini semua jadi serbi. Iya. Jadi pedagang daerah Pantura sini ngandelin orang yang mau beli oleh-oleh juga pada sepi semua. Karena ada tol itu Pak. Iya. Situasi ini gimana nih? Ya, Situasinya. situasinya makin lenggang lah. Lenggang. Terus katanya tolnya berkurang di sini. Awalnya rame berkurang. Ya. Ini sepi gara-gara ada tol sekarang jadi sepi, beda sama waktu yang dulu. Dagangan ibu pun juga sepi nih gara-gara tol ya? Iya.
Oke kawan-kawan, ini sekarang kita berhenti di sebuah desa di daerah sekitar Pemalang. Ini kita berhenti, kita mau ngobrol sama pengurus desa setempat. Kita anggap dia mewakili sebagai pemerintah daerah setempat. Kita akan ngobrol-ngobrol mencari informasi yang akurat tentang kondisi Pantura ini, terutama sehubungan dengan keluhan warga mengenai keberadaan jalan tol yang menyebabkan imbas negatif terhadap perekonomian warga. Kita ingin tahu apakah keluhan warga itu memang benar adanya. Kita cari tahu, kita ke dalam sebentar. Oke, yuk kita ikut ngobrol ke dalam. Oke kawan-kawan, kita tadi sudah keliling berjalan menyusuri sepanjang jalan Pantura. Walaupun belum seluruhnya sampai rencana kita di Kendal, kita baru di tengah jalan ini. Tadi kita sudah juga berhenti sebentar. Kita sudah melihat kondisi di lapangan dan juga ngobrol dengan beberapa warga sekitar. Nah kebetulan ini saya berada di satu desa. Kita ketemu dengan pengurus suatu desa. Mungkin dari situ kita mendapat informasi lebih akurat, mendapatkan data lebih valid lah, begitulah kira-kira. Nah ini kita lagi ngobrol dengan Pak siapa Pak? Bapak Sugiono. Pak Sugiono ya? Iya. Pak Sugiono, ini juga ditemani Pak siapa Pak? Pak Toto Pangestu. Pak Toto Pangestu. Ini Pak desanya apa nih Pak? Saya main berhenti aja tadi desanya nih. Sini desanya Ambowetan, Sambawetan. Kecamatan Ulu Jami, ikutnya Kabupaten Pemalang, Mas. Oh ini Kabupaten Pemalang. Ya, kebetulan wilayah sini itu batasan dengan batas Pekalongan Pemalang, Mas. Oh ini batas Pekalongan Iya. Pemalang. Oke, berarti sebentar lagi ke sana kita arah ke Pekalongan Pak ya? Betul ya. 1 kilo lagi. Oh 1 kilo lagi. Pas udah. ada jembatan itu ya. Oke, siap. Ini Pak, kita mau ngobrol nih, kebetulan kan ini banyak informasi di lapangan lah begitu ya. Informasi yang kita terima segala macam, cuman kan kita pengen dapat informasi akurat, makanya saya turun langsung nih dari Jakarta gitu. Katanya kondisi sekarang warga, kehidupan perekonomiannya ya menurun lah, itu grafiknya semenjak adanya tol. Dan mungkin makin diperparah dengan ya adanya wabah inilah begitu lah kira-kira. Nah, apakah kira-kira memang secara kasat mata atau memang secara pendataan Bapak? Ya, itu memang kalau melihat lingkungan Mas ya, otomatis dengan adanya jalan tol itu omset yang jualan khususnya di jalan ya, itu tidak setinggi yang dulu Mas. Ya beda lah, beda omsetnya ya beda. Itu beda. Kalau melihat, walaupun itu kan yang beli kan itu kan pendatang ya. Iya. Itu walaupun pendatang bisa dikatakan kalau lewat biasa makan di situ, biasa langganan. Tapi sejak adanya tol, belum tentu 1 bulan lewat sini, Mas. Jadi memang ya artinya secara Bapak terbukti nyata lah ya, iya, semenjak adanya tol, menurun trafik orang lalu lintas. Mungkin memang bukan warga penduduk sini, tapi ya orang melintas itu betul, artinya tadinya cukup banyak, mengalami penurunan begitu Pak ya? Iya, lalu lintas ya juga lumayan lah, nggak sepadat dulu Mas ya. Tapi ada keuntungannya Mas. Iya gimana? Laka lantas berkurang. Iya. Ya ada plus minusnya lah begitu Pak gitu ya kira-kira ya. Ya kita apapun ceritanya tetap walaupun rame nggak berharap jangan sampai ada laka lantas lah begitu lah kira-kira. Jadi itu memang ada pendataan. Ada. Kalau pendatang kita nggak ada Mas. Cuma kan kita kan bayang datang ke sini. Ini kok sejak ada tol kok omsetnya yang tadinya sekian kok jadi sekian. Lah mau gimana lagi, itu memang dampak ya, dampak tol jadi itu. Jadi ada kan keluhan-keluhan warga lah begitu ya. Iya. Karena Bapak kan memang ya sebagai pengayom warga ya, sebagai dari orang desa begitu. Jadi memang dapat informasi seperti itu Pak ya. Iya, lebih-lebih ini ada wabah Covid ya. Aduh. Makin ini gitu ya. Pom bensin itu berkurang juga omsetnya. Iya, saya dengar pom bensin juga beberapa. Kan ada pom bensinnya. Pom bensin, terus juga ini tadi Pak sepanjang jalan tambal ban pada tutup semua. Iya. Tambal ban juga pada tutup. Saya tadi mau wawancarai hampir ya kemarin saya sempat di Sumatera. Tambal ban ada beberapa yang masih buka, tapi semua juga ada tutup. Ya buka semua ya omsetnya. Iya. Tapi tadi hampir semua saya nemuin, saya mau berhenti kok nggak ada orang semua gitu kan. Iya, sepi Mas itu. Iya, memang udah sepi ya, nggak kayak dulu ya. Nah, tapi Pak gini kan maksudnya apakah ini mohon maaf nih ya, apa saya salah ya? Saya salah juga kan. Kalau nggak salah dari pemerintah pusat lah terutama karena ini kan gaweannya pemerintah pusat Pak ya. Iya. Katanya ada nanti misalnya ada dia buka rest area, nanti diutamakan warga desa sekitar sini. Apakah nggak pernah itu Pak? Itu enggak Mas, selama ini nggak ada komunikasi ke situ. Nggak ada apapun. Mungkin ya, mungkin kalau yang dilalui itu kebetulan masuk wilayah desa Ambowetan, mungkin ada komunikasi dengan desa Ambowetan. Kebetulan itu kan lintas tol kan nggak ada yang ikut desa sini ya, ikutnya kan
sebelah selatan semua. Oh ya, secara wilayah dia nggak kena itu Pak ya? Iya, Ya, betul, iya. secara wilayah gitu ya. Tetapi secara imbas berkurangnya traffic, Oh, iya, iya. kena imbasnya juga begitu Pak ya. Tapi itu tadi dampak positifnya itu rata-rata berkurang. Kota itu macetnya berkurang. Yang dulu Wiradesa, Pekalongan Pekalongan. itu macet. Tapi sekarang lancar. Ya otomatis lah karena traffic Lancar. berkurang, itu berkurang ya Tapi berarti. untuk ekonomi masyarakat yang jualan di sekitar jalan itu memang omsetnya berkurang. Malah Ya kayak otomatis gitu. pendapatan daerah pun juga berkurang kan Pak pasti. Anggaplah. Kalau mungkin pendapatan itu mungkin saya nggak tahu Mas ya. Ini kan Terasa. kan masuknya kan langsung ke KPM ya, Oh, iya, iya. individu ya. Oh iya. Terus kebetulan yang dilintasi kita hanya 1 kilo. Oh Iya, iya. satu Kita bisa. Iya. Tapi kan terasa. Terasa ya Pak ya. Tadinya omset tadi malah ada yang pindah, rumah makannya ada yang pindah. Itu aja emang di apa ya, dialami oleh Pak Kades kita Mas. Pak Kades kan kebetulan kan jualan Padahal Padang ya. Oh dia punya Iya, sama sejak Padang. ada tol itu omsetnya jauh Mas. Iya. jadi bukan goroan, betul-betul bukan Iya. bukan cerita saja gitu ya, Iya. memang mengalami gitu Pak ya. Goroannya mengalami kan Iya, iya. baru. Tapi gini Pak, ini mohon maaf Pak ya, jangan tersinggung nih, karena saya harus menyampaikan penyuaraan kan, gitu kan. Nah teman-teman yang dulu dia gini Pak, jadi kadang-kadang mereka bagus juga sih sekarang pada di tol, karena dulu kalau kita pulang kampung mau beli Indomie harga 10.000 jadi 30.000, ditembak ini segala macam. Apakah memang itu benar Pak kira-kira informasi? Jadi gini Mas ya, kalau pada waktu dulu mudik kan memang ada pedagang musiman ya. Pedagang musiman itu kalau kita apa ya, jajannya itu di lingkungan yang jualan semua, itu nggak bakalan kena pukul Mas. Tapi kalau yang misah ya, yang nggak ngelompok itu malah kena pukul. Oh, pedagang musiman itu belum tentu orang sini. Oh ya nggak ada Mas ini. Kalau sini yang jualan itu ya nilainya itu apa ya, nggak itu melihat Ya, pemudik ya apa betul. itu. Kalaupun naik mungkin kan wajar lah ya, Iyalah. gitu ya, karena susah zamannya Lebaran kan barang susah pasti. Betul ya. Nah, tapi ini kita Tapi memang menarik. berarti informasi dari Bapak memang itu ada, tetapi bukan warga sekitar yang usaha. Betul ya. Kan namanya pedagang tak dari mana muncul mungkin dari Iya, daerah lain itu memang- yang mentalnya memang mental ngakalin Tapi orang. umpamanya naik itu wajar Mas. Iya. Itu Ya wajar memang- kalau naik gitu. memang ada Cuman ngaruh nggak tahu ya. nih kadang-kadang teman-teman dari publik ini dari media mungkin apa ceritanya berlebihan gitu kadang-kadang Indomie 10.000 jadi 50.000 Enggak katanya. Mas, kalau selama di wilayah sini ya, wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, ya kan kebetulan kan suka jalan-jalan ya. Iya, iya. Nggak ada yang naik nyampe 2 kali lipat, nggak ada. Kalau naik ya umum lah naiknya. Kalau mungkin, iya paling Ya, segitu. masih wajar lah, wajar Nggak lah. nyampe yang tadinya Indomie 10 dijual 50, Oh, nggak iya. nyampe segitu, nggak mungkin nyampe 2 kali lipat itu nggak. Iya, iya. Iya. Nah, Mungkin jadi memang mungkin yang di tempat wisata memang ada lah kasusnya gitu iya. ya. Jadi Tapi mungkin kalau- teman-teman ini kan saya juga dapat informasi waktu kita bikin liputan yang pertama, juga liputan yang waktu di Sumatera menganggap ada orang jual kenaikan yang tinggi. Nah, ini dari Justru yang di tol Mas, yang naiknya nggak umum. Oh. Saya sering alami sendiri. yang di tol ya Pak ya. Di tol. Hmm. Nasi Padang umumnya 17,5 gitu. Di sana sudah sampai 25. Oh iya. Justru yang di tol saya ngalami. Iya, 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 iya. Tol mungkin kan pajeknya kan tinggi Pak Toto. Namun, ya, nggak tahu. Ya tapi intinya itu hal yang lain. Tapi Iya. intinya secara global, secara umumnya adalah adanya jalan tol. Jadi kami juga tidak menolak sih Pak artinya jalan tol gitu ya. Yang saya suarakan di sini adalah maksudnya pemerintah bahwanya berharap adanya jalan tol silahkan bangun. Iya. Tapi bagaimana jalan yang lama itu jangan terabaikan gitu loh. Ya kan? Gini contoh aja Pak, mohon maaf Pak, saya ngalamin sendiri. Saya mulai keluar tadi dari arah Tegal sampai ke sini jalanan tuh gini-gini Pak, Oh gerut-gerut. betul Mas. Nah itu artinya saya nggak tahu lah, saya kurang paham hierarkinya siapa yang bertanggung jawab, apakah itu Pemda setempat, apa Pemda provinsi atau pemerintah pusat gitu ya. Nah itu tapi bagi Dan ini pusat Mas. ini jalan nasional Pak ya. Iya, nasional. Nah berarti pemerintah pusat pun juga artinya begini, kalaupun kita punya pilihan jalan tol rapi bagus, jalan ini pun juga bagus. Jadi orang jangan terpaksa pindah ke tol karena jalan ini kurang rapi begitu Iya loh. betul ya. Iya. Ya, kalau bisa Iya, Mas, iya. ya ada anu lah pembagian lah, jangan juga mungkin suatu saat dialihkan lewat jalan Pantura. Betul Pak. Jadi gini, maksudnya gini, saya juga ngasih usulan bagaimana caranya pemerintah. Jadi gini, jangan dibiarkan
kira-kira gini lah. Ya udah terserah kamu lah, kamu pengen jalan tol silakan, kamu mau jalan ini silakan. Tapi kan bisa diatur oleh Ya bisa dikelola, bisa Pak. Ya buktinya aja di Jakarta ada 3-in-1 Pak. Iya, Ya kan juga. ada genap ganjil. Ada, iya. Artinya itu kan demi mengatur sesuatu. Iya. Nah, Supaya barangkali jalan semua, ya. barangkali bagaimana bisa jalan di sini? Oh, mungkin yang di sana khusus yang bisnis gitu kan. Mungkin pakai surat izin bisnis gitu ya. Kalau di sini nggak ada kepentingan biasa apapun, hanya untuk liburan, ya jalan sini saja gitu. semuanya bisa diatur. Betul. Tinggal Betul. yang Betul. punya kewenangan. Betul, Pak. Betul. Nah, makanya saya berharap pemerintah jangan mengedepankan Ya. filosofi seleksi alam. Tergantung seleksi alam deh gitu kan. Ya. Gitu kan. Nggak perlu diatur juga. Iya, perlu dikelola gitu. Iya deh, Pak. Intinya makasih banyak nih, Pak. Iya. Mudah-mudahan ya jadi gini, mungkin bisa nanti pemerintah juga peka, peduli dengan kondisi ini. Warga pun juga bisa beradaptasi segera dengan kondisi ini. Tapi semua akan ketemu di tengah kalau pemerintahnya juga aktif, Iya. warganya pun juga mau Iya. kreatif menghadapi kondisi seperti inilah. Sedikit pesan Mas ya, Ya, buat boleh, Pak, teman-teman boleh. yang di jalan ya. Iya. Ini lagi musim hujan. Tadinya tuh jalan sebelum musim hujan nggak ada masalah Mas. Begitu kena hujan, lubang semua. Oh. Jadi jalan sini tuh Mas ya, mungkin ya bukan wilayah Pemalang aja mungkin ya. Kalau kena hujan itu yang tadinya udah kena lubang Mas ya, ditambal mulus, udah mulus, nggak kena hujan nggak apa-apa. Begitu ada hujan, lubang lagi Mas. Berarti Di mungkin situ itu ya. kualitas dia mungkin. Di situ ya, kalau hujan itu kalau nggak salah pas 1 minggu yang lalu, tengah-tengah itu dipasang papan Mas. Kasih bendera merah putih. Dikasih itu apa untuk ya gimana ya, kita Biar sebetulnya kan salah Mas, tapi untuk Penanda, menanggulangi ya, kalau nggak orang kecelakaan betul, lah betul. itu biasa makan nyawa Mas di situ Mas. Cuma kadang kita kan gimana ya, bingung ya. Iya. Lah nulungi kecelakaan itu tadi aja di sini Mas. Kalau nggak salah 2 jam yang siapa, lalu. Pak, soal jalan itu, kualitas jalan. Lah Tanggung kalau Mungkin kualitas jalan. iya Ya, maksudnya tanggung jawab siapa gitu? PU pusat Mas. Oh, Ini PU pusat Mas. Jasa Marga. Oh, enggak, maksudnya dari desa apa? Oh, bisa enggak bukan ada. bukan gini, dari desa apakah punya inisiatif Oh, udah boleh? berani, Pak. Enggak Mas. Udah berani kalau enggak. kita nyentuh itu. Enggak, maksudnya kita- menyampaikan informasi gitu? Oh, Enggak? menyampaikan sering. Oh, menyampaikan sering. biasa, ya. Tapi soal dilaksanakan apa Oh, enggak iya. ya wallahu alam gitu. Ya jadi kalau kecelakaan tunggal Mas ya yang diakibatkan oleh lubang ya, itu kadang kita klaimnya susah Mas. Tapi kalau ada lawan itu kita Ya, bisa itunya. ya. Padahal itu kan kita jatuh kena lubang itu kan efek jalan yang nggak Iya, bagus betul. ya. Tapi kenyataannya ada yang meninggal juga nggak dapat santunan Mas. Dengan adanya katanya laka tunggal nggak hati-hati, padahal itu kan efek jalan yang nggak bagus ya. Nah, jadi ini pesan juga dari Bapak dari Iya. Pak siapa lupa siapa? Pak Sugiono. Pak Sugiono berpesan juga kondisi jalan ini ya mungkin karena pemerintah konsentrasinya merapikan tol sehingga lupa mengurusin jalan ini. Ya cuman kita nggak bisa nyalahin pemerintah terus ya, kita juga hati-hatilah berkendaraan Betul, ya. di jalan sepanjang jalur Pantura ini. Memang saya tadi alami sendiri, saya sengaja naik motor bukan naik mobil supaya saya tahu bagaimana saya menghindar-ngindar. Ya luar biasa lah, saya alami sendiri, itu bukan saya cerita yang saya lebih-lebihkan, begitulah kira-kira. Oke kawan-kawan, ini kita lanjut lagi. Kita ini dari sini kita masih pokoknya sesuai dengan janji kita sampai di Kendal, kita mendapatkan informasi lengkap semua. Nanti juga kita dari warga, juga barangkali pemerintah daerah setempat, apakah desa, lurah, camat dan lain-lain. Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Makasih Pak.
kawan-kawan semua, tadi kita sudah menyusuri sepenggal jalan jalur Pantura, mulai dari Cirebon hingga Kendal yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah sama-sama lihat dengan mata kepala secara langsung dan juga mengadakan tanya jawab dengan beberapa pihak yang berada di jalur ini, bahwa kondisi kehidupan dan aktivitas perekonomian warga setempat memang benar nyatanya mengalami kemerosotan. Dan semua mengatakan hal yang sama, seragam, bahwa penyebabnya adalah berawal dari beroperasinya tol Trans Jawa, yang mana seluruh lalu lintas aktivitas kendaraan dan orang beralih ke jalan tol ini, sehingga menyebabkan jalur Pantura menjadi sepi. Padahal warga sepanjang jalur ini selama ini mendapatkan dampak positif dari keramaian di jalur Pantura ini. Dalam konteks pembahasan ini, saya sama sekali bukan mau mengeluhkan, apalagi menggugat keberadaan jalan tol. Sama sekali bukan. Karena kehadiran jalan tol ini juga bagian dari kemajuan pembangunan yang diperlukan. Tetapi tujuan saya mengangkat tema ini adalah mengingatkan pada kita semua, khususnya pada pemerintah, sebagai pemilik program pembangunan negeri ini, agar peka dan peduli dengan situasi ini. Agar kiranya pemerintah jangan menggunakan filosofi seleksi alam. Jangan berpandangan bahwa ya yang namanya kemajuan pasti ada resiko imbasnya. Cara pandang inilah yang kita hindari. Saya harapkan pemerintah dapat membuat berbagai formula jitu yang bisa menghadirkan bentuk pola hidup baru bagi para warga ini, sehingga para warga bisa beradaptasi pada keadaan. Jangan biarkan warga beradaptasi sendiri, tetapi diperlukan inisiatif dari pemerintah. Dan khususnya untuk kita semua, para warga rakyat Indonesia yang pada umumnya yang mungkin akan melakukan perjalanan jauh antar daerah, antar provinsi, sekiranya akan berjalan dalam keadaan santai, tidak dalam kondisi dikejar oleh ketepatan waktu, misalnya dalam keadaan berliburan dan lain sebagainya, saya menghimbau dan memberi saran agar kiranya kita bisa memanfaatkan jalan biasa non-tol. Karena selain supaya tetap bisa membentuk keramaian yang membantu para warga sepanjang jalur Pantura ini, kita juga bisa mendapatkan hal yang positif. Kita bisa melihat banyak hal di sepanjang jalan, dan tentunya itu akan menambah wawasan kita, dan juga akan mendapatkan kenikmatan tersendiri, karena dengan melihat langsung keunikan-keunikan dari tiap daerah yang kita lalui. Oke, baiklah kawan-kawan semua, demikian liputan dan pembahasan saya ini. Saya harap ini dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Intinya, jangan lupa untuk monitoring selalu channel saya ini untuk mendapatkan berbagai tema pembahasan yang kiranya mencerahkan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ini kebetulan saya lagi bikin konten. Ini ditemani teman-teman anak-anak asli daerah mana ini? Ya? Daerah Kendal. Ini teman-teman dari ABG keren-keren nih, ganteng-ganteng semua ini. Nemenin saya untuk meliput event tentang ya Pantura tadi ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan ini adik-adik ini juga rajin sekolah, rajin belajar. Barangkali mereka jadi presiden, jadi menteri, dan tidak korupsi. Pasti? Pasti. Oke, sip. Oke. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.